Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada seluruh sahabat salam barakah dimanapun berada, alhamdulillah, tak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah senantiasa masih menurunkan rahmatnya, maghfirahnya, sehingga kita masih melakukan aktivitas yang kita lakukan pada saat ini. Dan insya Allah, mudah-mudahan apapun yang kita lakukan akan bernilai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat dan taslim senantiasa kita kirimkan atas junjungan Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai uswatun hasanah, Nabi sebagai contoh teladan buat kita semua. Dan mudah-mudahan salawat kita, cinta kita kepada Rasulullah, kita mendapatkan syafaatnya nanti di akhirat kemudian. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Kepada seluruh sahabat salam barakah dimanapun berada, tiga tanda-tanda orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu? Yang pertama, salatu liwaktiha, adalah orang-orang yang memelihara salatnya di tepat pada waktunya atau tiba pada saatnya. Nah, ini waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, tepatnya waktu yang telah ditentukan oleh Allah dalam hal bentuk solat. Ini sangat luar biasa. Bahkan ada pendapat bahwa di awal salat itu adalah maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua di waktu itu adalah rahmat, dan kemudian yang ketiga adalah pembebas dari api neraka. Tentu apa yang kita pahami bersama bahwa salat pada waktunya ini harus senantiasa kita jaga dan istiqomah di dalamnya. Karena ketika kita istiqomah dalam menjaga waktu solat, maka insya Allah itu sebagai tanda bahwa kita ini diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa sahabat salam barakah dimanapun berada, tentu kita bertanya bahwa apakah kita ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu jawaban kita ingin mendapatkan. Karena barang siapa mendapatkan ridho dari Allah, maka dia akan mendapatkan jaminan darinya. Dan insya Allah jaminan yang paling tinggi tentu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ini al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu jihad ini banyak. Contohnya memperjuangkan agama Islam, berjihad di jalan Allah melalui dengan dakwah, melalui dengan tulisan, melalui dengan ceramah, tentu melalui dengan ilmu. Itu termasuk adalah jihad. Jihad bukan berarti harus berperang. Jihad bukan berarti harus melawan musuh-musuh Allah yang di luar sana. Tapi jihad bisa melalui dengan medan ilmu, jihad melalui dengan tulisan, jihad bisa melalui dengan dakwah. Tentu al-jihad ini sangat besar dan sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang sangat orang-orang yang akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni birrul walidain, menghargai orang tua, mencintai, menghormati orang tua. Birrul walidain. Tentu sahabat salam barakah dimanapun berada, bahwa kita hidup di dunia ini adalah karena adanya orang tua. Makanya jangan kau lupakan, sekali-kali jangan kau lupakan jasanya orang tua. Karena orang tua lah adalah segala-galanya. Kata Nabi, ridallahu fi ridal walidain,
sutillahu fi sutil walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Apa yang ingin saya sampaikan? Bahwa kalau ingin engkau sahabat salam barakah ingin dirahmati dan diridhoi oleh Allah, maka jaga orang tuamu. Sayangi mereka, cintai mereka. Bahkan lebih bagusnya di setiap adat kita, di setiap adabnya lebih baik kita doakan orang tua ketika kita habis sholat. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Itu salah satu cara yang terbaik kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, bil khusus kepada ibu kita. Pemirsa sahabat salam barakah dimanapun berada, tentu hal ini tidaklah mudah bisa kita lakukan. Tapi apabila kita bisa melakukan hal yang tiga ini, maka insya Allah pastilah kita akan mendapatkan jaminan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tadi, salat di awal waktu. Yang kedua, berjihad di jalan Allah. Kemudian yang ketiga, menghargai dan menghormati orang tua. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan memberikan maghfirah untuk buat kita semua. Sekira itu tausiah singkat yang pada saat ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma afiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.